Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Andok Loreng ya. Untuk kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai cara pemberian vaksin kepada puyuh kita. Oke, yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Jadi untuk siang ini, hari ini siang ya. Jadi bisa terlihat kalau saya buat video itu AC di belakang kondisinya tertutup, berarti itu saya buat videonya malam. Ya. Oke, langsung ke pembahasan ya. Di sini saya akan mengulas mengenai vaksin, ya, cara pemberian vaksin. Jadi sebelum kita masuk ke cara pemberian vaksin, kita kenali dulu apa itu vaksin dan seberapakah pentingnya. Ya, vaksin itu merupakan satu bakteri yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam puyuh kita yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada puyuh. Vaksin itu sangat penting sekali teman-teman ya. Tapi tidak cuma hanya vaksin saja untuk menjaga kekebalan tubuh. Vaksin itu penting tapi bukan faktor utama. Ya, kenapa? Karena selain divaksin, puyuh itu juga harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Jadi jangan kita semena-mena dalam memperlakukan puyuh ya. Dari sanitasi kandangnya, untuk udaranya, kelembapan, suhu, terus kebersihan kandang itu juga sangat perlu untuk dijaga untuk kekebalan tubuhnya. Percuma saja kalau teman-teman puyuhnya itu divaksin berkali-kali, tapi kondisi lingkungannya itu sangat kotor. Ya, kondisi lingkungannya itu sangat kotor. Ya, kondisi lingkungan sangat kotor, jadi percuma puyuh teman-teman itu divaksin. Jadi vaksin itu memang sangat penting, tapi tidak utama. Ya, penting tapi tidak utama. Kemudian vaksin itu ada bermacam-macam, tapi yang saya tahu di sini hanya dua ya. Aku ilmu kurang ngerti nih masalah obat-obatan ngono ya. Jadi vaksin itu ada bermacam-macam jenisnya. Yang saya tahu itu hanya dua jenis saja. Itu vaksin hidup dan vaksin mati ya. Vaksin yang hidup itu berasal dari bakteri yang hanya dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh puyuh, dan bakteri itu nanti bisa berkembang biak di dalam tubuh puyuh yang fungsinya adalah untuk menjaga kekebalan imun tubuh puyuh. Itu bakteri yang vaksin hidup. Kemudian ada juga vaksin yang mati. Vaksin mati itu adalah sejenis bakteri yang dimatikan. Ya, yang dimatikan. Tidak dimatikan total, tapi hanya seperti dikunci lah. Jadi dia dimasukkan ke dalam tubuh puyuh, tapi dia tidak bisa berkembang. Ya. Tujuannya juga sama, fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian cara pemberian vaksin itu juga ada bermacam-macam. Ada juga yang melalui suntikan, ada juga yang melalui tetes mata, ada juga yang melalui tetes di mulut, ada juga yang melalui minuman. Yang biasanya yang dilakukan oleh peternak, terutama saya ini, yang saya lakukan adalah melalui minuman. Ya, melalui minuman. Kenapa? Karena minuman itu sangat efektif sekali. Kemudian kalau kita memberikan dalam bentuk tetes, itu biasanya vaksin tetes itu, teteskan di mulut, di mata, itu dilakukan saat puyuh baru menetas. Biasanya dilakukan oleh para penjual bibit. Yang penjual bibitnya itu memang sengaja memberi vaksin agar kualitas bibitnya memang unggul, seperti itu. Tapi tidak semua penjual bibit memaksin untuk dioksinya, ya. Jadi itu. Untuk yang pemberian tetes itu tidak efektif kalau menurut saya. Ya, karena harus memberikan satu-satu, kita pegang satu-satu, kemudian kita teteskan di mulut dan matanya. Dan di sini saya lakukan adalah dengan cara pemberiannya, yaitu dengan cara minuman. Tapi asal ingat teman-teman ya, jangan sampai salah memberikan vaksin kepada puyuh. Ya, vaksin itu bermacam-macam jenisnya. Ya, yang saya di sini pakai adalah vaksin jenis ND. Ya, nanti ada gambarnya di sini ya. Vaksin ND itu juga sangat bermacam-macam sekali. Tergantung dari selera teman-teman lah ya, mau pakai yang mana itu
terserah, dan itu tujuannya juga sama. Oke, jadi cara-caranya seperti ini teman-teman. Jadi sebelum divaksin, ya sebelum divaksin, teman-teman harus siapkan vaksin itu harus disimpan di dalam suhu yang berapa itu di kemasannya itu ya, sekitar kurang dari 18 derajat kayaknya itu ya. Banyak di kemasannya itu harus ditempatkan di tempat yang teduh ya. Makanya kalau saya beli vaksin itu langsung saya tempatkan di kulkas ya. Karena apa? Supaya bakterinya itu tidak mati. Dan sebelum divaksin, puyuh itu harus dipuasakan minum selama 2 jam ya. Selama 2 jam. Kenapa puyuh selama dipuasakan maksimal 2 jam? Jangan lama-lama. Nanti kalau puyuh puasanya lama ya, puasanya lama, nanti malah telurnya drop total ya. Kita puasakannya sekitar maksimal 2 jam lah, 1 jam udah cukup. Tujuannya apa puasa minum itu? Kenapa puyuh harus dipuasakan minum sebelum divaksin? Tujuannya karena vaksin itu umurnya maksimal hanya 2 jam setelah dicairkan, setelah dilarutkan. Setelah 2 jam bakteri yang ada di dalam vaksin tersebut akan mati. Dan kalau diminum oleh puyuh, dia tidak akan bisa hidup dan berkembang di dalam tubuh puyuh. Itulah sebabnya kenapa sebelum divaksin puyuh harus puasa minum selama maksimal 2 jam. Jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama telurnya malah drop. Yang penting ada dosisnya di situ ya. Dosisnya ada di kemasannya itu. Kalian pakai yang di kemasannya itu. Ya. Kalau saya memakainya di vaksin itu kan untuk ayam juga bisa ya. Kalau misalkan ayam untuk 500 ekor, ayam untuk 500 ekor ya, berarti saya pakai untuk memvaksin puyuh sebanyak 2000 ekor gitu ya. Puyuh sebanyak 2000 ekor. Tergantung dari label yang ada di aturan pakai di vaksin itu. Jadi puyuh kita biarkan puasa selama maksimal 2 jam. Setelah itu puyuh akan merasa kehausan ya. Setelah kita beri vaksin melalui air minum, dan usahakan sebelum divaksin air nipple seperti ini yang kotor-kotor ini harus kondisi baru kalau bisa ya, baru dibersihkan semuanya, bersih-bersih baru ya. Dan yang saya lakukan di sini adalah bibit masuk semuanya masih baru, kemudian saya beri vaksin. Nah itu puasa dulu, minum, setelah itu kita larutkan vaksinnya dalam air ya. Airnya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Airnya sedikit saja. Pokoknya airnya itu kurang dari 2 jam harus habis ya. Kurang dari 2 jam harus habis. Dikira-kira sendiri menurut kebutuhan puyuh teman-teman ya. Intinya dalam larutan vaksin itu kurang dari 2 jam harus habis. Jangan sampai lebih dari 2 jam. Nanti akan bersifat racun nanti malahan ya. Nanti akan bersifat racun yang akhirnya merugikan pada puyuh. Jadi itu ya. Ada juga yang memberi vaksin itu dilarutkan dengan susu. Ada juga yang dicampur dengan susu skim itu. Tujuannya adalah untuk menambah umur bakteri. Yang tadinya 2 jam itu bisa tambah berapa gitu. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Itu adalah cara peternak yang lain dengan memberikan susu skim ya. Katanya untuk menambah masa hidup bakterinya. Ben dongo, ben ramuk 2 jam seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya, vaksin sangat penting, tapi tidak utama. Wis piye ya. Vaksin sangat penting, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah kebersihan kandang, suhu, kelembapan, kemudian SOP yang kita terapkan di dalam kandang. Percuma saja kalau puyuh teman-teman itu divaksin, tapi SOP dalam kandang kita amburadul. Percuma, oke? Jadi antara vaksin dan SOP dalam kandang itu sangat berperan erat untuk menjaga kekebalan tubuh puyuh. Oke, semoga bermanfaat ya. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.